Shalom teman-teman. Oke, baik. Apakah semuanya hadir? Oke, hadir semua. Berarti kalian tidak ada yang alfa, tidak ada yang izin, dan tidak ada yang sakit. Nah, teman-teman, saya panggil kalian eh, teman-teman supaya lebih dekat, supaya kita mengajar, saya mengajar lebih enak ya. Ceritanya nyambung begitu. Namun sebelum kita masuk di dalam pembelajaran, kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Amin. Baik teman-teman, hari ini kita akan belajar hal yang sangat-sangat penting, yang sangat-sangat mendasar. Di dalam kehidupan remaja, yaitu remaja bertumbuh dalam Kristen dan menjadi hidup baru. Nah, teman-teman, dalam pembelajaran ini saya membuat uh, satu desain pembelajaran, yaitu dalam bentuk PPT. Kita akan belajar melalui slide-slide ini dan kalian bisa mengamati dengan baik. Nah, menurut teman-teman, apa itu hidup baru di dalam Kristus? Oke, Demas. Oke, baik. Siapa lagi? Oke, siapanya? Oke, baik. Jadi kalian menjawab itu eh, dengan yang benar ya. Jadi teman-teman, makna hidup baru dalam Kristus itu adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi siapa yang di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ciptaan baru merujuk pada transformasi spiritual moral yang mendalam terjadi saat seseorang menerima Yesus Kristus. Ini adalah proses peninggalan pola hidup yang lama yang berpusat pada dosa dan mulai menghidupi nilai-nilai serta kebenaran Allah dengan tujuan utama untuk kemuliaannya. Nah, di sini ada 3 tanda transformasi hidup baru. Yang pertama, hubungan dengan Tuhan. Membangun pendekatan pribadi melalui doa, penyembahan, dan ketaatan kepada kehendak Allah. Nah, itu bagaimana kita punya hubungan kedekatan dengan pribadi, kedekatan dengan Tuhan Allah. Ya tentu saja kita bangun pagi berdoa, mau pergi sekolah berdoa, mau makan kita berdoa, mau tidur kita berdoa. Dengan cara itu maka kita punya kedekatan yang sangat baik dengan Tuhan. Yang kedua, pola pikir diperbarui.
mengganti pandangan duniawi dengan perspektif yang didasarkan pada nilai-nilai kebenaran Alkitab. Contoh, dulu adalah kesuksesan untuk mendapatkan uang, dan sekarang adalah untuk takut akan Tuhan dan untuk memuliakan nama Allah. Nah, itu pola pikir yang diperbarui. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, perilaku berubah nyata, mewujudkan buah roh, kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan peduli atau kepedulian. Nah, bagaimana kita bisa mewujudkan kejujuran, disiplin? Ya, tentu saja kita di dalam kehidupan, contoh di dalam keluarga, kita selalu jujur dengan orang tua. Ketika kita mau keluar, kalau orang tua tanya mau pergi di mana, nah di situ kita harus jujur. Nah, disitulah kita menjadi perilaku uh, yang bisa berubah dan juga nyata di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada 3 lagi pondasi pertumbuhan iman. Yang pertama, mengenal Kristus secara pribadi. Bagaimana kita bisa mengenal Kristus secara pribadi? Tentu saja dengan relasi. Sama tadi dengan kita berdoa. Tapi kita punya relasi dengan Tuhan. Kita berkomunikasi dengan Tuhan lewat doa. Dengan lewat doa itu, maka komunikasi kita dengan Tuhan, pergumulan kita dengan Tuhan akan selalu sempurna dan baik. Nah, yang kedua, firman Tuhan sebagai penuntun. Alkitab adalah kompas moral dan spiritual yang tak tergantikan. Melalui pendalaman firman, remaja bisa menemukan kebenaran. Seperti kalian, remaja. Kalian bisa menemukan kebenaran itu melalui firman Tuhan. Kita selalu membaca kitab, berdoa. Dan bahkan bisa menguatkan iman kita, mendapatkan paduan untuk hidup sesuai kehendak Tuhan. Yang ketiga, komunitas yang mendukung. Pertumbuhan iman tidak terjadi di dalam isolasi. Dukungan di dalam satu gereja, keluarga, bahkan kelompok-kelompok kecil yang bisa menyediakan sebuah lingkungan untuk belajar, beribadah, dan saling menguatkan di dalam membentuk karakter Kristiani. Nah, berikut praktik iman harian. Nah, teman-teman, kita bukan saja membaca atau merenungkan, tetapi kita juga melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama, doa dan baca Alkitab. Itu adalah jantung pertumbuhan rohani. Berkomunikasi dengan Tuhan, memahami firman-Nya sebagai dasar. Dasar kita menjadi hidup baru. Yang kedua, kembangkan satu nilai Kristiani. Contohnya, hidup baru berarti menghidupi nilai-nilai Allah.
bukan nilai manusia. Contoh kasih. Kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Artinya kita mengasihi orang itu sama juga kita mengasihi diri kita sendiri, mengasihi kita punya tubuh jasmani. Seperti itu. Yang ketiga, bagikan kisah iman kalian. Contoh yaitu menjadi berkat bagi sesama. Itu adalah bukti iman yang hidup. Nah, itu adalah bukti bahwa kita punya iman. Bagikan kisah iman menjadi berkat bagi sesama adalah bukti iman yang hidup. Bagikan kisah iman menjadi satu berkat bagi sesama adalah bukti iman yang hidup. Nah, itu bagaimana? Contoh, kita kan sering melakukan ibadah tiap minggu. Nah, di situ adalah kesempatan untuk kita untuk membagikan setiap iman. Iman yang kita dapat yang baik, kita bisa bagikan kepada sesama kita. Dan juga dia bisa menerapkan itu dan bisa menjadi contoh. Nah, itu dalam praktik iman harian. Komitmen hidup baru. Di situ ada 3. Yang pertama, perubahan konkret. Meninggalkan kebiasaan lama dan pola pikir duniawi yang tidak sesuai nilai Kristus. Mengembangkan karakter Kristus, jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Menjalani hidup untuk memuliakan Tuhan sebagai ciptaan baru. Yang kedua, dukungan yang dibutuhkan, yaitu bimbingan dari orang tua, guru, tentu seperti orang-orang di luar sana yang bisa membantu, dukung gitu, teman sebaya, dan memimpin rohani. Dan akses materi terhadap iman, yaitu Alkitab, renungan, dan literatur Kristen. Yang ketiga, doa dan komitmen. Merenungkan dan mengambil keputusan pribadi untuk hidup baru di dalam Kristus. Nah, kita punya komitmen. Tanpa komitmen kita akan goyah. Ibaratnya sama kayak prinsip itu. Kita punya prinsip. Orang mau kasih jatuh kita juga susah. Berdoa bersama, memohon kekuatan dan hikmat dan Roh Kudus. Bayangkan kalau kita berdoa bersama, apa yang terjadi? Tentu saja kekuatan besar kita rasakan di dalam tubuh kita. Itu siapa yang kasih? Tentu saja Tuhan Allah.
Itu adalah bagian komitmen hidup baru. Nah, yang berikut, menghadapi tantangan dengan iman yang kokoh. Tantangan dalam perjalanan iman, yaitu yang pertama, tekanan dari teman dan media sosial. Bayangkan teman-teman, kita punya tekanan dari teman, kita sudah bisa tahan. Dan begitu juga dengan media sosial. Banyak yang kirim-kirim hal yang negatif, membuat juga kita merasa tertekan dan mengingat-ingat itu, dan kita merasa tertekan. Nah, itu sama juga dengan teman, kita rasa tertekan. Yang kedua, keraguan dan pertanyaan iman. Contoh, saat melihat bencana alam atau penderitaan, muncul pertanyaan di benak kalian. Jika Tuhan itu baik, mengapa Dia membiarkan hal buruk ini terjadi, atau membiarkan hal buruk itu terjadi? Dan itu adalah momen kritis untuk memperdalam pemahaman agama. Yang ketiga, godaan dan pergulatan dosa. Keinginan untuk berbohong demi menyelamatkan diri dari masalah atau rasa malas yang kuat saat tiba waktunya untuk beribadah. Ada teriakan antara mengikuti kata. Tantangan dalam perjalanan iman, tekanan dari teman dan media sosial, keraguan dan pertanyaan iman, godaan dan pergulatan dosa. Nah, di sini ada kunci untuk membangun ketahanan rohani. Kemampuan untuk tegar dan teguh di tengah rintangan hidup. Melewati cobaan dengan lebih baik, yaitu berdoa, meditasi, rutin ibadah, refleksi, memperkuat kesatuan, atau taat perintah Tuhan. Bahkan mengembangkan kedewasaan. Nah, itu tentang menghadapi tantangan dengan iman yang kokoh. Berikut, remaja berdampak membawa terang di dunia. Itu yang pertama, menjadi teladan. Tunjukkan karakter Kristus. Nah, sebagai pemuda, bagaimana kita bisa tunjukkan karakter di dalam kehidupan? Contoh di sekolah. Sebelum kita makan, kita harus berdoa. Sebelum kita belajar, kita harus berdoa. Nah, itu kita sudah menunjukkan karakter Kristus. Nah, kedua, hindari pengaruh negatif. Bagaimana kita bisa menghindari pengaruh negatif? Banyak sekarang di media sosial. Contoh sekarang
di Facebook, TikTok, Instagram. Nah, di sini siapa-siapa yang sudah punya HP dan yang punya aplikasi TikTok, FB, bahkan ini Instagram. Oh, siapanya? Dulu. Nah, pernah tidak kamu melihat hal-hal yang negatif? Nah, kalau pernah, kita harus hindari itu. Sepanjang kamu harus ingat, kamu harus hindari hal-hal yang bisa mempengaruhi hal-hal yang negatif. Contoh yang betul yang saya maksud hal negatif itu banyak uh, banyak orang yang memposting hal-hal yang membuat kita terpengaruh di dalam hal-hal kedewasaan. Jadi hal yang dewasa itu kalian sudah tahu ya, hal yang dewasa. Apalagi negatif. Yang kedua, perubahan positif. Manfaat, bakat, dan minat unik. Manfaat, bakat, dan minat unik. Ya, bagaimana kita bisa memanfaatkan keunikan kita? Kita punya kelebihan, contohnya saya berprestasi. Saya berprestasi punya nilai yang tinggi. Dan itu saya bisa uh, manfaatkan bakat itu untuk bisa mengikuti lomba, contohnya uh, lomba baca cepat Alkitab di gereja, dan banyak lomba-lomba. Jadi kita bisa memanfaatkan kesempatan itu. Nah, dengan itu kita bisa menciptakan karya kreatif. Karya yang kreatif, kita bisa buka cepat Alkitab. Nah, itu kita bisa menciptakan karya yang bagus, kreatif. Yang ketiga, visi dan misi di kita. Jadilah saksi Kristus di dunia maya. Nah, ini menarik. Jadilah saksi Kristus di dunia maya. Artinya, di dalam dunia maya kita bisa memposting sabar-sabar. Maaf teman-teman, ada gangguan sedikit, jadi lanjut di bagian visi dan misi digital. Jadilah saksi Kristus di dunia maya. Nah, itu bagaimana? Nah, contoh tadi siapanya sudah punya akun IG, TikTok, Facebook. Nah, di dalam IG itu kita bisa menyampaikan uh, gambar atau visual yang bisa menggambarkan karakter Kristus atau Tuhan Yesus. Nah, itu kita sudah menjadi saksi, itu kita sudah menjadi bagian dari saksi Kristus. Artinya kita meyakini, kita mendukung, mendorong di dalam dunia maya. Nah, dengan itu kita bisa sebarkan pesan-pesan positif kepada orang-orang. Dan pasti juga mereka merasa bahwa wah ini baik, itu baik, itu baik. Waduh, orang ini dia memposting hal tentang karakter Kristus atau gambar Kristus, wah ini menarik sekali. Pasti mereka bilang begitu. Pasti mereka senang. Tapi itu bagi yang hidupnya
baik-baik saja. Nah, yang keempat, refleksi diri, evaluasi diri, dan kenali potensimu. Nah, ini menarik teman-teman. Evaluasi dan kenali potensimu. Nah, teman-teman, kita bisa merefleksikan bagaimana kita bisa kenali kita punya diri, kita punya potensi tidak. Contoh tadi kan, kita punya potensi untuk membaca kitab eh, cepat cermat. Nah, itu adalah potensi. Bagaimana kita bisa melihat kehebatan kita di dalam diri. Nah, kalau kita tahu itu berarti kita bisa tahu potensi kita arahnya kemana. Gitu. Saya punya potensi lari cepat, lari maraton. Nah, itu adalah bagian dari potensi-potensi. Nah, komitmen hidup baru dalam Kristen atau dalam Kristus. Kita punya komitmen hidup baru dalam Kristus. Contoh begini. Sebelum saya tidur atau tidur malam, saya harus berdoa. Saya harus punya komitmen. Mulai malam ini atau hari ini. Maka kita punya komitmen baru dengan Tuhan, dengan Kristus. Nah, begitulah kita punya komitmen baru dengan Tuhan. Nah, berikut ini terakhir, komitmen untuk terus bertumbuh. Iman adalah perjalanan. Iman adalah proses dinamis terus berkembang setiap langkah. Adalah kesempatan untuk dan bertumbuh dalam pengertian Tuhan. Iman adalah proses. Apalagi kita anak muda sekarang yang kesempatan kita masih jauh ke depan. Kita berproses dari sekarang untuk mengenal Tuhan lebih dalam, mengenal Kristus lebih dalam. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, anugerah Tuhan menyertai. Dalam setiap tantangan keberhasilan, dalam setiap tantangan dan keberhasilan, anugerah Tuhan hadir sebagai penopang. Kita tidak pernah berjalan sendiri. Kasih-Nya membimbing dan menguatkan. Setiap kita melakukan sesuatu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kenapa? Karena kita orang percaya. Pasti Tuhan ada di situ. Nah, itu yang kedua, anugerah Tuhan menyertai. Ketiga, masa depan bermakna. Dengan Kristus, pondasi kita dipanggil untuk menciptakan masa depan yang dipenuhi tujuan dan dampak positif. Hidup kita menjadi kesaksian baginya, bagi kasih. Dengan kita, anak remaja sekarang, kita adalah generasi yang akan menggantikan orang tua,
Kita adalah masa depan. Dan gunakanlah kesempatan ini untuk hal-hal yang bermakna dan memuliakan nama Tuhan. Jadi kesimpulannya, remaja bertumbuh dalam iman Kristen menjadi hidup baru. Teman-teman, dari yang lama kita menjadi hidup baru. Teman-teman, gunakan kesempatan ini untuk belajar betul-betul, karena menyia-nyiakan waktu tidak akan berguna bagi kita. Maka dari itu, marilah kita belajar supaya ini menjadi bekal untuk kita. Dan bukan hanya untuk kita, tapi ini juga untuk Tuhan Yesus Kristus. Nah, teman-teman, dengan pembelajaran kita hari ini, remaja bertumbuh. Remaja bertumbuh dalam iman Kristen dan menjadi hidup baru. Nah, dalam pembelajaran ini kita akan berdiskusi, membuat kelompok kecil, apa yang kalian tangkap dari pembahasan itu tadi. Oke, bagi kelompok ya. Demas, Sepanya bagi kelompok, buat 2 kelompok saja. Oke. Baik, sudah. Saya berikan kalian waktu 5 menit. Oke. Jadi kalian harus paham remaja bertumbuh itu apa, iman Kristen dan menjadi hidup baru itu apa. Nah, kalian harus diskusi itu. Apa tadi yang saya sampaikan, renungkan baik-baik. Nah, tadi kalian tulis ya. Nah, itu pasti kalian bisa renungkan. Oke, baik, waktu habis. Jadi oke, sampaikan apa yang menjadi atau kesimpulan lah yang menjadi pembahasan diskusi. Oke, mulai dari Sepanya. Kamu kan tadi dibagi 2 kelompok kan, jadi kalian kasih kesimpulannya. Nah, Sepanya, ayo mulai dari kamu. Oke, baik, makasih ya. Oke, yang berikut Demas. Oke, baik, terima kasih ya. Baik, jangan lupa ya bahwa pembelajaran kita hari ini adalah bahan refleksi. Bukan saja kita mendengar, tetapi juga kita melakukan di dalam kehidupan. Remaja bertumbuh dalam iman Kristen dan menjadi hidup baru. Biarlah hidup baru itu datang, kita merasakan. Nah, itu adalah menjadi refleksi buat kita atau kita bersama. Nah, sebelum kita kembali ke tempat kita, mari kita berdoa. Amin.